Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, dan ungkapkan firman-Mu sehingga jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 23. Kisah Para Rasul 23 ayat 23 sampai ayat 35. Paulus dipindahkan ke Kaisaria. Kemudian kapal Paulus memanggil dua perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaria, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Kira-kira pada jam 9 malam ini, sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut: salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan masukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepala para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka, dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda, dan Paulus meneruskan perjalanannya, dan mereka sendiri pulang ke markas. Setiba di Kaisaria, orang-orang berkuda menyampaikan surat itu pada wali negeri. Setelah menyerahkan Paulus kepadanya, dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Puji Tuhan. Saat itu kita lihat bagaimana apa yang dikatakan atau ditulis oleh Claudius kepada Felix ini, apa dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 29. Ternyata bagiku bahwa Paulus didakwa karena soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana Paulus patut dihukum mati atas dan dipenjarakan. Ternyata apa yang dilakukan Paulus, ternyata dia tidak patut dihukum mati atau dipenjara. Sebab Paulus tidak seperti apa dituduh oleh orang banyak. Ternyata Paulus tidak layak dihukum mati, bahkan dipenjara pun tidak layak. Tetapi karena ada hal-hal yang tidak baik, sehingga Paulus harus mengalami sedemikian. Sebagaimana di dalam Matius 27. Matius 27 ayat yang ke-23. Kata Pilatus, tetapi kejadian apakah yang telah dilakukan Yesus? Namun mereka makin keras berteriak, iya, Yesus harus disalibkan. Ketika Paulus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di depan orang banyak. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini urusan kamu sendiri. Demikian juga apa yang akan dialami Paulus
sudah dialami oleh Yesus. Sering yang baik diputerbalikan, sering yang baik diputerbalikan oleh karena kepentingan, seseorang bisa dirubah. Inilah dunia. Inilah dunia. Demi kepentingan Paulus ingin melakukan yang baik, ternyata dituju yang tidak baik. Di sini kita lihat betapa rusaknya dunia. Kalau kita lihat firman Tuhan dan Wahyu 22:11, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Tapi bagi kita, biar kita mau menyisihkan diri kita menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dialami. Sebab firman apa? Ingatlah akan isi Lot. Kenapa? Lot masih terikat dengan dunia. Lot cinta dunia. Bukan kita nggak perlu makan minum, perlu, Tuhan juga pasti mencukupi. Tapi kita jangan terikat dengan dunia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan secara waktu itu. Kita melihat kota Hawaii, berapa banyak yang mati, berapa banyak bangun yang dibakar oleh api, berapa banyak orang yang menangis. Ini apa? Tanda-tanda mencerikan mata rohani kita bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Sodom dan Gomora sudah terjadi, dan Alkitab, apa yang tersirat Alkitab pasti digenapi. Sebagaimana Wahyu 2 Petrus 3 ayat 10, 11, 12. Kalau dia belum datang karena kesabaran, tapi Alkitab akan menulis betapa suci dan saleh kita hidup. Amin. Menjelang kedatangan Tuhan, kita mau siapkan hidup dan bertemu dengan Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, biar menjelang kedatangan Engkau yang kedua kali, kami menyucikan hati dan pikiran kami, sebab dunia tidak seperti apa yang kami bayangkan. Bahwa dunia bukan Firdaus, dunia penuh dengan tangisan air mata. Terima kasih Bapa. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu waktu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para dan patut kami bersyukur kepada Engkau. Biarlah ekonomi negara kami tetap diberkati Tuhan. Apalagi setahun politik ini, biar Kau berikan keamanan untuk negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.